Lagi bersama saya Dede Channel ya. Saya akan membuat sebuah video reaction tentang hacker-hacker di Indonesia dan di luar negeri ya. Banyak hacker-hacker di dunia yang telah meretas sebuah perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Contohnya seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Hacker-hacker ini terdiri dari dua bagian ya. Ada hacker-hacker yang berniat baik, ada juga hacker-hacker yang ya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk itu kita simak videonya sebagai berikut ya. Mari kita saksikan. Makin marak terjadi seiring pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang. Banyak perusahaan yang percaya diri sistem keamanannya sudah aman dari serangan hacker. Tapi nyatanya masih ada saja beberapa peretasan yang terjadi. Bahkan beberapa perusahaan berbasis teknologi yang dirasa punya sistem keamanan yang hebat tidak dapat terhindar dari kejamnya serangan. Lebih dalam, serangan hacker pernah terjadi di beberapa perusahaan teknologi raksasa yang akan kita bahas kali ini. Berikut daftar perusahaan teknologi raksasa yang pernah terkena hack. Yahoo. Kala melakukan perjanjian akuisisi atas Yahoo dengan Verizon pada September 2016 lalu, Yahoo mengumumkan bahwa perusahaannya menjadi korban peretasan data terbesar sepanjang sejarah. Pelaku peretasan tersebut diketahui mencuri sebanyak 500 juta data pengguna berupa nama, alamat email, tanggal lahir, dan nomor telepon. Menanggapi kondisi itu, pihak Yahoo mengatakan sebagian besar password yang dihack sudah dilakukan hashing menggunakan algoritma Bcrypt yang kuat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hal yang sama terulang kembali menimpa Yahoo. Tepatnya pada bulan Desember sebanyak 1 miliar data pengguna Yahoo kembali diretas oleh hacker yang berbeda. Parahnya, serangan hacker yang kedua tersebut bukan hanya membobol data pengguna, tapi juga security question beserta jawabannya. Yahoo dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi raksasa yang menyediakan layanan chat bagi penggunanya lewat Yahoo Messenger. Sayangnya keberhasilan itu harus terhenti setelah perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan resmi ditutup pada 17 Juli tahun lalu. Adobe. Pada awal Oktober tahun 2013, perusahaan Adobe mengumumkan bahwa perusahaan mereka terkena serangan hacker. Pembobolan itu mengakibatkan bocornya sekitar 3 juta catatan kartu kredit pelanggan yang terenkripsi, juga data login pengguna yang belum diketahui jumlahnya. Tidak lama setelah laporan itu diumumkan, Adobe mengatakan para hacker telah mengakses ID dan password dari 38 juta pengguna aktif. Setelah dilakukan penelitian selama berminggu-minggu yang melibatkan seorang security blogger bernama Brian Krebs, ditemukan bahwa hacker itu juga membobol data informasi lain milik pengguna. Pembobolan data informasi tersebut meliputi nama, ID, password, dan informasi kartu debit dan kredit pengguna. PlayStation Network. Peretasan yang menimpa Sony's PlayStation Network ini dipandang sebagai pencurian data komunitas game terburuk sepanjang masa. Sebab dari 77 juta akun yang terkena dampak dari peretasan ini, sebanyak 12 juta nomor kartu kredit telah dienkripsi. Dari hasil pembobolan tersebut, pelaku berhasil mendapatkan akses terhadap nama lengkap, password, email, alamat rumah, histori pembelian, rekening kartu kredit, dan data login, juga password PSN Curiosity. Akibat peretasan ini, Sony diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah dan situsnya mengalami down selama sebulan. eBay. Pada bulan Mei 2014, salah satu perusahaan lelang online raksasa eBay melaporkan serangan hacker yang menimpa perusahaannya. Mereka menyebutkan bahwa hacker berhasil membobol nama, alamat, tanggal lahir, dan password yang terenkripsi dari 145 juta penggunanya. Perusahaan itu mengatakan bahwa hacker masuk ke jaringan perusahaan menggunakan kredensial 3 karyawan perusahaan tersebut. Para hacker memiliki akses lengkap ke dalam jaringan keamanan eBay selama 299 hari. Selama kurun waktu itu, mereka bisa menuju ke database pengguna. Bukalapak. Beberapa pekan lalu, Bukalapak, salah satu situs jual beli online terbesar asal Indonesia, diisukan mengalami peretasan oleh salah seorang hacker asal Pakistan. Hacker yang menyebut dirinya dengan nama Gnostic Players ini mengklaim sudah berhasil menyusup ke dalam sistem keamanan Bukalapak dan mencuri sebanyak 13 juta akun pengguna. Ahmad Zaki, selaku CEO Bukalapak, mengakui bahwa memang ada upaya peretasan. Namun Zaki membantah jika data penting seperti username, password, atau informasi pribadi pengguna lainnya dicuri. Facebook. Salah satu perusahaan media sosial terbesar, Facebook, ternyata pernah mengalami serangan hacker. Serangan itu terjadi sekitar bulan September tahun lalu, di mana ada sekitar 50 juta akun pengguna yang berhasil dicuri oleh hacker.
Pihak Facebook mengatakan hacker mengambil alih puluhan juta akun pengguna melalui fitur View Us. Fitur yang memungkinkan pengguna melihat seperti apa profil mereka jika dilihat oleh orang lain itu diketahui memiliki sebuah kelemahan pada kodenya. Google Indonesia. Perusahaan teknologi raksasa sekelas Google rupanya masih memiliki kelemahan yang membuat situsnya berhasil diretas. Peretasan ini terjadi pada bulan Oktober 2014 lalu. Untungnya, di kasus ini tidak ada data pengguna yang dicuri oleh hacker. Kelompok hacker bernama Madleads ini diduga hanya melakukan DNS hijack dengan mengubah alamat DNS Google Indonesia ke sebuah situs berwarna hitam yang telah mereka buat sebelumnya.